Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Maxim Ojek Online Channel. Di video kali ini, saya akan membahas tentang orderan fiktif Maxim ya. Ini buat pemula ya, buat driver Maxim pemula penting banget kamu ketahui. Karena apa? Karena orderan fiktif Maxim ini benar-benar bisa ya merugikan driver Maxim. Ya, apalagi kalau misalkan sampai tertipu kayak gitu ya, itu aduh parah banget lah. Nah, di sini saya nanti akan spill ya, akan share ke teman-teman apa itu orderan fiktif Maxim dan seperti apa contohnya, terus bentuknya gitu ya, dan rata-rata dia di orderan apa ya. Langsung aja, yang pertama di sini orderan fiktif ya. Jadi orderan fiktif adalah orderan yang palsu, orderan yang fake ya, orderan yang hoax ya, yang dibuat oleh orang-orang tertentu ya. Orang-orang yang dia itu pengen mengambil keuntungan di Maxim ya dengan cara tidak baik ya, dengan cara tidak halal dan juga merugikan orang lain, terutama driver-driver Maxim pemula. Dan di sini emang juga jadi sisi minus juga ya bagi Maxim. Maxim kan masih terus membuka pendaftaran. Dan biasanya driver-driver Maxim pemula itu ya meskipun dari Maxim juga sudah ngasih sih, sudah ngasih kayak misalkan warning gitu kan. Tapi kebanyakan driver itu tidak membacanya ya. Mereka justru langsung kayak pengen gimana sih caranya biar dapat orderan gitu kan. Jadi terburu-buru. Sehingga nggak tahu kalau itu orderan fiktif diembat aja kayak gitu ya. Dan Maxim kan emang sistemnya kan ini ya, apa namanya? Pas daftar itu nggak harus verifikasi ke kantor. Jadi setelah daftar online, ngelihat nanti tutorial apa namanya simulasi onlinenya, ya itu udah bisa narik gitu. Dan kebanyakan driver itu kayak gitu. Dan beruntung bagi kamu yang misalnya nonton YouTube dulu lah atau cari pengetahuan dulu lah tentang Maxim ya sebelum nantinya itu langsung terjun untuk mencari orderan kayak gitu ya. Nah, jadi tadi orderan fiktif adalah orderan yang dibuat oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab yang ingin mengambil keuntungan di Maxim dengan cara yang tidak baik ataupun tidak halal ya. Nah, biasanya ciri-ciri orderan fiktif Maxim ini ada di orderan food and shop. Ya, di garis bawah ya teman-teman ya, orderan food and shop. Nah, orderannya itu bentuknya itu sebenarnya sudah bisa kebaca ya kalau driver-driver yang udah lama, udah senior, kayak ih bosen sampah nih orderan ini kan. Jadi orderannya itu orderan Alfamart, Indomaret ya kan. Nanti dari orderan Alfamart Indomaret itu mereka nganternya biasanya itu ke hotel. Kalau enggak ya, kalau sekarang ini lebih ke kayak kos-kosan gitu ya, ke perumahan gitu. Kalau dulu itu skemanya dari Alfa Indomaret itu pasti nganternya ke Polsek. Kalau nggak ke Polsek ya ke Polda atau ke Polres gitu. Nanti mereka itu ngakunya seolah-olah mereka tuh anggota gitu. Anggota polisi itu kan tujuannya biar mengelabui si driver ya, biar wih ini anggota nih yang order, pasti real gitu kan. Pasti nggak fiktif gitu. Tapi nyatanya justru itu mereka cuma mengada-ngada aja. Ya kalau sekedar foto polisi mah cari di Google aja bisa gitu kan ya. Tinggal ditempel. Nah, kayak gitu teman-teman ya, orderan fiktifnya rata-rata di Alfa ataupun di Indomaret. Terus itu ciri-ciri yang pertama. Terus yang kedua, mereka itu sebenarnya nggak semua orderan Alfa Indo itu fiktif ya, ada juga yang enggak. Tapi sebaiknya kalau untuk pemula itu dihindari aja. Terus selanjutnya mereka itu meminta kita untuk top up ya. Contoh ketika di orderan food and shop itu di Alfa ataupun di Indo, itu nanti di bawahnya ada keterangan teman-teman ya. Misalkan top up saldo Dana, ya top up OVO, top up Shopee Pay ya dan lain-lain. Pokoknya yang mereka itu meminta kita untuk top up ya. Itu jangan kamu ambil. Karena itu orderan fiktif ya teman-teman ya. Jadi nanti mekanismenya setelah kita itu top up ya dihapus gitu. Hilang orderannya. Dan ciri-ciri selanjutnya mereka itu nantinya pas order itu ngasih tip yang besar ya. Jadi misalnya nih biaya awalnya itu 10.000 sama mereka itu dikasih tip 20.000. Jadi ongkosnya itu ataupun tarifnya jadi 30.000 ya. Tujuannya kan biar menarik driver kan, apalagi bagi driver pemula nih, wih 30.000 ini lumayan. 30.000 kalau misalkan dapat 5 udah pego gitu ya. Nah, tapi itu strategi mereka ya. Strategi mereka para penipu itu supaya bisa menipu driver si
si pemula tadi gitu ya. Nah, terus nanti mereka itu kalau misalnya kita sudah tertipu teman-teman ya, jadi ibarat udah ketimpa, udah jatuh dari tangga, ya kan? Itu ketimpa tangganya. Kalau kita nggak hati-hati nggak jeli. Misalnya kita ketipu nih kan nanti kan di Alfa Indomart tuh orderannya itu suruh beli kayak misalkan susu beruang, aqua, ya apa roti, roti tawar ya dan rokok dan lain sebagainya. Itu kita habis sekitar 100.000 lah, anggaplah 100.000 ya dari beli-beli itu. Pas kita nanti sudah top up, hilang, hilang nih nomornya. Orderannya itu hilang, orangnya itu udah kayak nggak tahu nggak bisa dihubungi lah. Nah, kita udah rugi 100.000. Nah, nanti setelah itu bakalan ada nomor yang menghubungi kita, ya. Nomor tersebut mengaku dari pihak Maxim. Jadi mereka tuh modusnya kayak gini ya, kan mereka buat sendiri tuh orderannya. Jadi mereka tahu kalau itu kita kena orderan fiktif. Nah, nanti mereka menghubungi kita ya eh lewat telepon karena setauku kalau si driver itu bisa dihubungi ya via telepon. Tapi kalau si driver nggak bisa menghubungi via penumpang. Kayak gitu. Nah, terus mereka bilang, misalkan namanya si A lah ya. Halo Bapak A gitu kan. Tadi ada orderan fiktif. Kena orderan fiktif ya apa namanya? Orangnya nggak respon segala macem gitu. Dan nanti mereka kan ngasih profilnya, ngasih foto profilnya itu berupa foto profil driver kayak gitu ya. Foto profil dari Maxim, seolah-olah nanti ngaku dari pihak Maxim. Dan mereka nanti bilang kalau dari pihak Maxim mengkonfirmasi kalau si A tadi itu sudah kena orderan fiktif dan dari Maxim itu dia bilang gitu. Ini palsu ya, bukan dari Maxim beneran. Ini penipunya. Kalau mau mengganti kerugian yang dialami tadi, misalkan kerugian tadi cepet ya 100.000. Nah, maka nanti si yang ngaku-ngaku admin Maxim ini dia bilang gitu loh. Untuk proses pengembaliannya biasanya mereka itu ngisi kayak link. Ngisi link, kita itu ngisi kayak suruh ngisi Google Form kalau nggak salah. Saya dulu hampir pernah karena dulu masih awal kan, saya coba-coba. Kita disuruh ngisi Google Form. Nanti di situ isinya kayak biodata, nama, ya kan, alamat segala macam gitu kan. Nah, itu hati-hati teman-teman ya. Karena goals dari mereka, tujuan dari mereka itu kalau nggak nanti mau nguras ATM kita, ya, itu mereka mau menggunakan data kita itu untuk pinjol, ya. Nanti biasanya mereka itu kayak kita diarahin data kita itu dipakai untuk pinjaman online, jadi atas nama kita kayak gitu loh. Nah, selanjutnya tadi kan udah ngisi data-data kan, nah nanti yaitu kita diarahin sama mereka ya soal mereka tuh mau mengembalikan uang yang kerugian kita justru dia itu mau mengambil keuntungan lebih ya, atau tambah ibaratnya jejak si driver tadi ini kan parah ini kan penipu ini ya namanya penipu nggak mikir ya dan si driver tadi itu niat cari nafkah ya kan cari penghasilan untuk menghidupi kebutuhan dirinya keluarganya gitu kan tapi ya itulah ya. Nah jadi buat teman-teman sebaiknya kalau memang kita mau cari aman, saya mau kasih tips ya, cari orderan yang memang dia itu nggak ada talangan. Ya, yang pertama bukan orderan Alfamart, Indomaret, ya, bagi pemula. Terus yang kedua, cari orderan yang dia itu nggak ada talangan, jadi cuma delivery aja, nganter aja. Misalkan gini, kan di orderan itu kan nanti ketahuan kan di bagian catatannya itu ada keterangan misalkan antar sayur, apa suruh nganterin buku, apa nganter, pokoknya yang dia itu nggak ada talangannya. Karena itu meminimalisir risiko ya teman-teman. Tapi bagi ya kalau nanti kamu udah tahu mana yang fiktif, mana yang real, ya nggak jadi masalah gitu ya. Terus kalau mau cari aman selanjutnya, tadi kan yang pertama kan pokoknya orderan Alfamart Indomaret nggak usah. Ya meskipun nggak semuanya, nggak semua orderan Alfa Indo itu fiktif. Yang kedua itu cari orderan yang nggak ada talangannya. Nah yang ketiga kamu nanti bisa naik sedikit, cari orderan yang ada talangannya tapi kecil. Misalnya di bawah 20.000 atau 30.000 ya. Misalkan suruh beli es atau beli makanan yang harganya itu murah itu insya Allah real ya teman-teman ya. Ya paling itu teman-teman ya mengenai orderan fiktif Maxim dan memang di sini dari Maxim juga baru sebatas himbauan ya. Ya mungkin dari mereka juga udah tahu ya kalau itu orderan fiktif dan sudah banyak driver yang ngadu juga. Dan perlu diketahui
Maxim tidak akan mengganti rugi kalau kamu kena penipuan ya. Itu sudah ada di bagian pengumuman. Kalau Maxim itu nggak akan ngasih ganti rugi. Jadi kalau ada iming-iming ganti rugi itu hoax ya. Itu bukan dari Maxim. Kecuali kamu datang ke kantor dan dari kantor itu mau ganti rugi, tapi kayaknya sih enggak sih. Karena Maxim sudah memberikan pengumumannya ya, ataupun informasinya. Nah, itu teman-teman ya yang bisa di-share di video kali ini. Saya rasa kalau misalkan video ini bermanfaat, nanti bisa di-share ke teman-teman yang lain, terutama driver Maxim pemula ya. Kalau yang sudah senior mah, sudah lama mah jangan ditanya ya, mereka sudah hafal ya pola-pola di Maxim ini. Paling itu, sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.